Forever can never be long enough for me to feel like I've had long enough with you. Forget the world now, we won't let them see. But there's one thing left to do. Now that the weight has lifted, love has surely shifted my way. Marry me today and every day. Marry me if I ever get the nerve to say hello in this cafe. Say you will. Say you will. Together can never be close enough for me to feel like I am close enough to you. You wear white and I wear red, the words I love you, and you're beautiful. Now that the wait is over and love is finally. Perkawinan itu dinyatakan sah apabila telah melaksanakan pernikahan secara agama, pernikahan yang hanya pertama dan terakhir dalam kehidupan saudara. Lanjutnya langsung saja pada pernikahan nyata. Pihak pria nama lengkap Joshua Eko Calvary Manuel, lahir Jakarta 3 Juni 1996. Pekerjaannya karyawan swasta ya. Tempat kediaman di Komplek Polri Natuna ya. Nama lengkap Bapak Baliman. Ya. Yang kedua Ibu Adriani Alela. Kemudian dari pihak wanita nama lengkap Weni Silayan, lahir di Batam 29 September 1996. Pekerjaannya karyawan swasta, tempat kediaman di Jalan Gondrong, Mobil Buka. Orang tua Bapak Samsudin Silayan, Ibunya Ibu Dona Siborus. Kemudian saksi-saksi Pak David dan Mas Erwin. Baik, dari data yang baru saja udah tepat, cuma lupa berapa kosongnya.
Sekian dan terima kasih. Posisi tetap situ, kita mau ke situ kali ya. Cukup semua, lihat depan semua kayak senyum ya. 1, 2, 3. Bentar lagi silakan semua melancarkan acara kita. Dua kali dah. Dua kali. Itu ya. Kali naik dah. Sayang, kau tak mana sayang? Nanti guntur ketemu. Oke. Kita menang pun, maupun enam, jauh orang lana, orang paling enam, kemudian itu hari yang medal pas. Dikisah, sama tentang belum perdalam sedari, belum pamas masuk, sama ni nang belum dia ada, karena sifat kota di ali sedari. Sama, pasangan mahu dia mahu di dalam kopi. Ada itu kan di mana dia bawa, nama kelas dia tu hamil itu kan. Jongko dinami ali tadi. Jangan sempat saat gowong pasar tadi donos sama dalam pertengkar segala sesuatu mengambil itu mengambil imam itu mengambil belum ada dong sekarang mengambil dan dalam belum mengambil atau hal itu masuk berkenal sedikit sekarang anu sini mondok tidak ada yang mengambil pas masuk tangan non ada Tuhan maka buku sama tanam boleh kami tersuku mengundang dalam sedari lawan sama masuk terus belum ada oleh Tuhan asing mawang pasau malam memahami tu balung patung nami Tuhan kepada Jehovah bagi memahami betul itu asli kalau memahami dulu masih satu senami dari asal kelas kedua kami dari kalau pas bisa orang membantu di kau anak Yesus Kristus pertanian kami amin sedikit berdoa Beni Boru Selain dan Joshua Manulu yang akan menerima pemberkatan nikah dari Tuhan melalui hamba Bapak. Tuhan, Kaulah yang memberkati kedua calon pengantin ini agar mereka boleh menjadi keluarga yang berbahagia, keluarga yang takut akan Tuhan, keluarga yang boleh menjadi saluran berkat-Mu di tengah-tengah kehidupan mereka. Itu juga kami akan laksanakan pesta unjuk adat Batak kami sekitar nanti Tuhan. Kau jugalah yang memberkati dari awal kita, pertengahan dan akhir Bapak. Terima kasih Tuhan, seluruh rangkaian acara kami hari ini kami yang serahkan dalam tangan Tuhan. Dalam Kristus Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Amin. Maka karena itulah prosesi kita seperti itu. Kalau di GKI, ya gereja-gereja yang lain berbeda. Jadi kita ikutlah apa yang sudah dari GKI. Oke, seperti itu aja mas.
Setelah kita berdoa, kedua pengantin berjalan depan diiringi dengan lagu. Mari kita bersatu dalam doa. Tuhan Allah Bapa yang kami sembah dalam Yesus, kami mengucap syukur atas hari ini yang Tuhan beri kepada kami bersukacita untuk menyaksikan kedua anak Joshua dan Wendy yang datang ke dalam Tuhan menerima berkat dan penemukan hidup rumah tangga mereka. Kami telah bersekutu di tempat kudus ini bersama dengan kedua mempelai, orang tua dan kaum jemaat di bangsa mereka. Dan ibadah ini kami serahkan kepadamu agar Tuhan yang pimpin dari awal hingga pada akhirnya nanti kita silakan mengatur Tuhan. Baik Tuhan, maka kami undang teman-teman bangkit berdiri. Para wanita sekalian, kita akan memulai ibadah pemberkatan pernikahan dari saudara Joshua POL Elwi Manuel dengan Neni Wedi Guru Silain. Mari kita memuji Tuhan. Salam
Ya Tuhan Allah kami yang di surga, Engkaulah yang menetapkan pernikahan itu. Engkau melihat kedua saudara kami ini yang bermaksud melangsungkan pernikahan mereka. Mereka datang memohon berkat, maka sertai dan berkatilah mereka dengan kasih sayang. Isilah kehidupan mereka dengan Roh Kudus, agar pernikahan mereka ini senantiasa penuh damai sejahtera dari permulaan hingga pada akhirnya. Dengarlah doa dan permohonan kami ini karena kasih sayang kepada kami. Amin. Coba silakan. Kiranya memelihara hati dan pikiran di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Shalom. Firman Tuhan yang menjadi dasar hidup rumah tangga dengan Neni Weni urus lain. Saya akan bacakan dari Efesus pasal 4 ayat 2. Demikianlah firman Tuhan. Hendaklah kamu selalu rendah hati, lemah lembut dan sabar. Tunjukkanlah kasih dalam hal saling membantu. Hendaklah kamu selalu rendah hati, lemah lembut dan sabar. Tunjukkanlah kasih dalam hal saling membantu. Demikianlah firman Tuhan. Pertama sekali kami ucapkan selamat kepada saudara Joshua dan Rini, karena sebentar lagi saudara berdua akan ditentukan menjadi suami dan istri. Dan ketika saudara ditetapkan ditentukan menjadi keluarga yang baru, berarti saudara berdua harus meninggalkan masa-masa lalu. Bila sampai saat ini status saudara berdua masih nona, masih dulu teh, duli-duli, masih duli-duli, tahu duli-duli? Tanya nanti. Sebentar lagi panggilannya akan berubah menjadi suami dan istri. Memasuki masa yang baru itu tentu banyak perubahan-perubahan yang harus dihadapi berdua, yang bisa menjadi potensi yang akan membubarkan persekutuan yang kudus ini, yaitu hidup rumah tangga. Karena tentunya seserasi apapun pasangan pasti ada seleranya yang berbeda. Pola pikirnya bisa saja berbeda. Apalagi saudara berdua datang dari dua budaya yang berbeda. Itu bisa dipakai iblis menjadi potensi untuk memprovokasi, mengagitasi, sehingga persekutuan yang rukun itu kemudian bisa rusak dan runtuh. Karena itulah firman Tuhan hari ini berseru kepada saudara berdua, hendaklah kamu selalu rendah hati, lemah lembut dan sabar. Tunjukkanlah kasihmu dalam hal saling membantu. Dasar dan modal pertama dalam hidup bersama, katakan dalam firman ini adalah tetaplah rendah hati. Secara umum manusia, secara mulia selalu mau meninggikan diri. Hal itu boleh kita lihat dari kehidupan sehari-hari. Kalau bercerita, tidak pernah ada manusia bercerita dia yang paling bodoh dalam ceritanya. Biasanya dia selalu bercerita bahwa dialah pelaku utama dan dia yang paling baik dalam cerita-cerita tersebut. Menceritakan anak cucu juga demikian.
Ketika anak-anak saya kecil, karena istri tidak punya waktu untuk menjemput anak, saya selalu menjemput anak. Dan teman saya dulu adalah opa dan oma, opu, kakek-kakek. Dan ketika menunggu itu saya mendengar mereka bercerita, masing-masing menceritakan keherbatan cucunya. Cucu saya ini sudah pintar loh, sudah bisa dia menghidupkan TV dengan riang. Datang lagi oma yang satu atau oma yang lain, dia bercerita bahwa cucunya lebih hebat lagi. Wah, cucu saya lebih hebat lagi. Dia sudah bisa WA, sudah bisa dia memainkan games dan lain-lain. Dalam banyak segmen kehidupan kita biasanya begitu. Dan itu kemudian makin nampak jelas di dalam budaya existing di media-media sosial. Sangat jarang orang mengatakan bahwa dia sekali lagi adalah orang yang bodoh dalam postingan-postingan, dan yang kita posting adalah postingan yang terbaik. Itu menunjukkan keberadaan, yaitu keeksisan daripada hidup kita. Dan kalau orang cenderung untuk saling meninggikan diri dalam hidup rumah tangga, maka rumah tangga itu tentunya tidak akan. Karena itulah tetaplah rendah hati. Karena firman Tuhan berkata, sebab di mana ada orang meninggikan diri, disitulah timbul perselisihan dan perpecahan. Itu yang dikatakan oleh Yakobus. Dan itu kemudian yang akan kita lihat di dalam Alkitab kita. Ketika Adam dan Hawa diciptakan, dan Hawa diberikan kepada Adam, dia sambut dengan rendah hati. Dan kerendahan hatinya ini kemudian mendorong dia untuk mengucapkan pujian dan hormat kepada pasangannya. Dia berkata, inilah dia, tulang dari tulangku dan daging dari daging. Kemudian datanglah tawaran dari iblis untuk lebih tinggi dari status mula-mula mereka, yaitu untuk mengajak mereka memakan buah pengetahuan yang baik dan yang buruk. Setelah mereka obsesi dengan hal ini, maka kemudian mereka saling merendahkan dan saling bertengkar. Bukan saya Tuhan, kata Adam. Dia salahkan istrinya yang baru awalnya dipuji-pujinya. Perempuan ini kok. Perempuan juga begitu. Karena dia tidak berani menyalahkan suaminya Adam. Dia menyalahkan ular. Bukan saya Tuhan, ular. Maka kepada saudara Yosua dan Nehemia, lihat pesan Tuhan melalui firman yang hari ini, dalam hidup rumah tangga tetaplah rendah hati. Tetap rendah hati itu berarti bahwa dalam hidup rumah tangga tidak ada dominasi. Yang membuat banyak rumah tangga bubar adalah ketika masing-masing pihak saling mendominasi. Si suami berpikir saya adalah kepala, padahal dia lupa konsep kepala rumah tangga yang dikatakan dalam Alkitab itu harus meneladani Kristus yang memberikan hidupnya untuk jemaat. Maka seluruh pikiran dan perasaan dan perbuatannya harus meneladani Kristus. Kepala yang di sini adalah kepala yang memberi perhatian, kepala yang mau menanggung penderitaan dari anggota keluarganya, kepala yang mau berkorban untuk kebahagiaan anak dan istrinya, sama seperti teladan yang ditunjukkan oleh Kristus Yesus. Dan demikian juga istri, dia harus tunduk kepada suaminya dalam segala hal, seperti ketundukan jemaat kepada Kristus Yesus. Bukan tunduk karena ketakutan ada KDRT, tetapi betul-betul karena dia memuliakan suaminya, sama seperti memuliakan Kristus Yesus. Dengan kerendahan hati yang demikian, maka hidup rumah tangga akan menjadi damai sejahtera. Rumah tangga bubar apabila seorang kepala rumah tangga bertindak seperti bos, penguasa yang menindas. Tetapi ada juga suami yang stres dan berpikir untuk membubarkan rumah tangga karena ada istri yang perkasa. Tahu maksudnya istri yang perkasa? Dia mengambil keputusan segala sesuatu. Dia mau mengatur suaminya, dan dia juga mau bertindak tanpa mau untuk diskusi dulu dengan suaminya.
Pada hari terakhir ini semakin banyak suami-suami yang stres. Kenapa? Banyak suami-suami yang sudah semakin perkasa. Betul apa enggak? Betul. Betul setengah. Gimana itu betul setengah? Bapak Ibu, isu yang paling banyak di Indonesia adalah KDRT. Dan ketika dikatakan KDRT, biasanya persepsi orang adalah yang melakukannya laki-laki. Karena yang dipikiran manusia secara umum adalah KDRT itu adalah kekerasan fisik. Tapi pada hari terakhir ini KDRT juga sudah lebih banyak melakukan wanita. Secara verbal, tidak kekerasan fisik, tapi kekerasan dalam kata-kata. Kadang bisa dari yang lain. Karena KDRT yang dilakukan oleh istri, maka banyak suami yang mencari kenyamanan di luar. Fotonya yang dikirim akan lahan. Ewa kami, majalah sekarang sangat kaya, majalah kopi B selalu buruk minat kaya. Kalau kami kopi loh, jika dia usai, ingat cukup saya udah. Di lama hidup kita jadi mau dibakar, maka dia mencari kenyamanan. Harus minum kopi luar aja. Ketika minum kopi di luar, ditawarkan dengan senyum, ditawarkan dengan keramahan, ditawarkan dengan kelemah lembutan. Mau minum apa Pak? Minum kopi. Panas apa dingin? Gulanya diseduh atau dipisah? Sangat enak. Masih kurang manis kan? Apa yang udah bicara baca kopi ini? Ingat, saya udah makin. Itu juga KDRT. Maka dalam hidup rumah tangga harus saling merendahkan hati. Dengan merendahkan hati akan ada damai sejahtera. Merendahkan hati berarti juga memuliakan pasangan masing-masing, bukan saling mendahului untuk mencari hormat di dalam hidup rumah tangga. Kenapa ketika pacaran pasangan mau saling memuliakan? Itu adalah karena didorong oleh cinta kasih. Tanpa cinta kasih tidak akan ada kerendahan hati. Maka karena itulah Paulus mengatakan, kenakanlah kasih sebagai pengikat yang paling sempurna. Dengan kasih kita tidak akan memperhitungkan lagi harga diri. Dengan kasih kita tidak lagi memperhitungkan soal gengsi dalam hidup rumah tangga. Dengan kasih kita dapat menerima kekurangan pasangan kita. Karena demikianlah dikatakan di dalam firman Tuhan di dalam 1 Petrus 4 ayat 8. Karena itu yang terutama kasihilah seorang akan yang lain, karena kasih itu menutupi banyak sekali dosa. Coba kita lihat unik pasangan-pasangan. Ketika saya menikah dengan istri, ketika kami prosesi seperti itu, karena saya pendeta, banyak yang ada dalam keberkatan, tetapi banyak ibu-ibu yang kemudian melakukan kekerasan kepada saya. Mereka mengatakan, "Oh, amat itu pengantin perempuan mau. Ayo toh mani, duit wani itu amat tahu." Dia tidak tahu karena kasih daripada kita, dia menutupi banyak sekali kekurangan dan pola beri baik lagi rohial, baik nasional dia. Itulah kekuatan kasih itu. Maka dia memuliakan, bukan merendahkan. Tetaplah rendah hati. Yang kedua, dalam kehidupan rumah tangga itu tetaplah lemah lembut. Berbahagialah orang yang lemah lembut. Itu yang dikatakan oleh Tuhan Yesus. Kelemah lembutan itu sekali lagi dasarnya juga adalah kasih. Dengan kelemah lembutan akan ada damai sejahtera dalam hidup rumah tangga. Dan di dalam kelemah lembutan itu akan ada kesejukan. Dan di sana akan ada ketenangan jiwa. Ada bapak-bapak mencari kelembutan di luar. Jangan biarkan nanti yaitu Joshua ini mencari kelembutan di luar yang ini. Seperti yang saya katakan di awal tadi, di luar yang lembut. Tetapi hati-hati juga Joshua dengan kelembutan-kelembutan yang lain. Karena itu belum tentu sejati.
Kelemah lembutan itu akan membuat kita hidup dan mengucapkan kalimat-kalimat yang saling menopang, saling menghargai, dan saling memotivasi satu dengan yang lain. Dan kalau kita mengalami kelemah lembutan itu, kita boleh meniru kelemah lembutan Tuhan Yesus dalam susah dan dalam senang. Kata-katanya senantiasa positif, tidak pernah dia dalam kemarahan, dan tidak pernah mengutuki orang-orang bahkan yang berdosa. Tetapi segala ucapan dan jawaban diucapkan dengan kelemah lembutan. Bahkan dalam penderitaan, karena kelembutan dan cinta kasihnya, dia masih memperdulikan orang lain. Dengan berdoa, ampunilah mereka Bapa, sebab mereka tidak tahu apa yang mereka berbuat. Dengan kelembutan dan cinta kasih itu, kita akan mau mengampuni dan juga untuk menopang melengkapi pasangan kita dalam kelemahan-kelemahan dan kesalahan. Karena tidak ada kita yang luput daripada kesalahan-kesalahan. Kelemah lembutan itu memampukan kita mendampingi dia supaya berjalan menuju arah yang lebih baik dalam kelemahan dan kesalahan yang dilakukan. Yang ketiga, sabar. Bapak Ibu, kesabaran menjadi barang mahal pada masa-masa kemajuan sekarang ini. Karena apa? Kemajuan zaman ini membuat segala sesuatunya berjalan serba cepat. Itu kita lihat dalam semua kehidupan. Secara khusus kalau kita menonton ada talk show, ada wawancara di televisi, presenternya hampir tidak punya kesabaran menunggu uraian dari narasumber. Pesannya sudah ditangkap, Pak. Sekarang pertanyaannya ini. Ketika agak panjang jawaban, sekarang apa jawaban Bapak? Ya atau tidak? Selalu dikejar dan selalu ingin cepat. Pola pikir dan juga hati manusia yang kurang sabar saat ini adalah didorong oleh kemajuan yang serba cepat. Saat ini mengirim surat kemana-mana, mengirim berita ke seluruh dunia bisa serba cepat. Hanya sekali tekan tombol, berita sudah sampai. Makanan juga begitu. Lampu Aladin yang dulu dongeng di negeri 1001 malam sudah menjadi nyata sekarang. Mau tengah malam kita, yaitu yang pada kita, makanan akan datang diantarkan oleh jin yang dikirim. Kalau Aladin kan makanannya diantar oleh jin. Sekarang ini ada jin modern, yaitu GoFood. Terserah selera apapun. Mau makan nasi goreng tinggal tekan tombolnya. Tunggu setengah jam lagi, makanan sudah sampai. Tidak perlu memasak. Dan dalam hal itu kita melihat ada hal yang hilang, yaitu proses. Ayam hanya 3 bulan boleh dimakan. Makanan-makanan instan dan lain sebagainya. Disadari atau tidak, pola pikir dan hati kita juga tergerus dan tertarik dari kesabaran tersebut. Dalam hidup rumah tangga tidak ada yang instan. Harus dimulai dari saling mengenal, melihat kebiasaan, dan kemudian menemukan pola yang sama supaya seiring sejalan berdua ke depan nanti. Untuk itu dibutuhkan kesabaran. Saya nggak tahu kalau mau jalan kemana. Kemarin ketika pacaran, apakah Joshua mau sabar menunggu Feli? Sabar ya. Secara umum laki-laki biasanya kalau pacaran sabar. Karena lagunya seperti lagu Edith, biar 1000 tahun memutih rambutmu, hatiku tetap selembut salju. Luar biasa. Tapi setelah menikah, saya tidak tahu berapa orang tadi dari keluarga Manuru, keluarga lain yang marah-marah kepada ibu karena agak lambat menipus. Bahagia tuh, ayo deh. Pasti berarti murka dengan si lain. Ialah kesabaran seperti pacaran itu. Kesabaran ketika suami dan istri juga. Namun sekarang ini kadang tidak mau sabar menunggu jawaban dari Tuhan. Maunya begitu diduakan, begitu ada hasil. Kita melupakan pelajaran dari Alkitab bahwa dalam segala hal Tuhan senantiasa menunjukkan proses yang panjang.
Umat Israel berangkat dari Mesir menuju ke Kanaan 40 tahun. Kalau kita kemudian menelisik cerita, bukankah anak-anak Yakub 2 kali pulang pergi untuk mengambil makanan dari Mesir menuju Kanaan? Berarti tidak harus selama itu. Tetapi Tuhan memakai proses itu membentuk kita sesuai dengan keinginannya. Karena hanya dengan mau dibentuk Tuhan dan hidup di dalam Tuhanlah hidup kita akan damai sejahtera dan kemudian memiliki masa depan yang penuh harapan. Itulah rencana Tuhan dalam hidup rumah tangga. Maka hidup rumah tangga adalah proses panjang untuk membentuk dua manusia menjadi satu, yaitu laki-laki dan perempuan. Yang kemarin pola pikirnya berbeda, kemudian setelah dipersatukan akan kemudian menemukan titik temu untuk pola pikir yang sama. Demikian juga dalam hal selera dan banyak hal, dan itu tentunya satu proses yang panjang dan kemudian saling membantu. Hidup rumah tangga adalah saling membantu, bukan mencari pembantu. Si suami tentu motivasinya bukan supaya hanya ada yang melayaninya, tetapi supaya dia juga dapat mengaktualisasikan diri sebagai seorang kepala yang memberikan hidupnya untuk pasangannya. Saya nggak tahu motivasi Joshua untuk menikah dengan Weni ini apa, supaya ada masak, mempersiapkan pakaian dan lain sebagainya. Banyak yang diminta. Kenapa harus menikah? Supaya dia melayani dalam segala hal. Apa yang akan kau berikan nanti kepada Willy? Semuanya. Pasrah Bapak Ibu. Semua hidupnya mau diserahkan kepada Willy. Sama Bapak Ibu tidak ada lagi. Demikianlah seharusnya. Saya memberikan hidup saya, dan dia memberikan hidupnya kepada saya. Saya menikah bukan supaya saya mendapat, tapi saya ingin memberi cinta kasih. Demikianlah prinsip kita dari awal diciptakan. Saya cuplik sedikit, yaitu khotbah daripada Sri Paus Fransiskus yang berdatang kemarin. Buah tidak makan, pohon tidak makan buahnya sendiri. Matahari tidak bersinar untuk dirinya. Bumi ada bukan untuk dirinya, tapi memberi kehidupan kepada semua makhluk di atasnya. Kita manusia juga diciptakan seperti itu. Sesungguhnya adalah untuk berguna menjadi berkat bagi orang lain. Dalam hidup rumah tangga juga begitu. Saya hadir untuk membahagiakan Weni. Weni juga harus begitu. Saya ada untuk membahagiakan Joshua. Dengan saling memberi, hidup akan berkelimpahan. Itulah hidup yang saling membantu. Maka dengan demikian kita akan berbahagia dan dalam damai sejahtera. Tapi kalau hidup menuntut, maka kemudian akan terjadi percekcokan. Kalau kita hanya berpikir untuk mendapatkannya, kita akan mengeksploitasi pasangan kita habis-habisan. Maka selama ada sumber dayanya, kita akan berjalan bersama. Tetapi ketika sudah habis sumber dayanya, kita akan sampai di titik bosan. Maka kemudian terjadilah perceraian. Dalam hidup rumah tangga, prinsipnya adalah memberi. Karena itulah kasih daripada Kristus Yesus, mencari untuk memberi. Karena itulah firman Tuhan mengatakan adalah lebih berbahagia memberi daripada menerima. Sekali lagi kembali ke waktu pacaran, seorang laki-laki tidak pernah memikirkan apa nanti yang dia dapatkan dari pacarnya. Dia cari hadiah, hanya satu yang diharapkan, nanti hadiah ini diterima dengan senyum, cukup. Dia tidak membalaskan, dia tidak memikirkan dan mengharapkan balasan hadiah. Begitu kan Gus? Betul. Nah itu, kenapa setelah suami dan istri kita menuntut, hal ini tentu juga adalah tipu daya daripada iblis. Berpikirlah senantiasa untuk memberi. Dengan saling membantu hidup akan bersuka cita. Soal itu rahas untuk bulun, imas lain harus untuk bulun manurun, dan juga orang tua daripada Joshua. Hidup saling menolong dan saling membantu
itulah yang membuat sukacita hidup dalam persekutuan yang utuh. Kalau tidak ada orang lain, teman kita, untuk menikmati sukacita dan kebahagiaan itu akan berkurang rasanya. Bolehkah kita bayangkan kalau dalam pesta pernikahan ini diundang 500 orang, tapi nanti di gedung Purnagama hanya tuan rumah yang ada di sana, pengantin, orang tuanya, kemudian ada artis yang bernyanyi, maka tentu siapapun yang lewat dari depan gedung akan berpikir, ini keluarga mau ngapain pesta tapi tidak ada orang. Maka hidup kita berguna karena ditolong oleh orang lain. Demikian juga kesedihan ketika kita bagi, dia akan berkurang. Maka karena itu kepada Joshua dan Neni firman Tuhan mengatakan, hendaklah kamu selalu rendah hati, lemah lembut dan sabar, tunjukkanlah kasih dalam hal saling membantu. Kepada semua keluarga besar, bila Tuhan yang memberkati juga proses adat yang akan dilakukan nanti agar boleh diawali dengan sukacita dan diakhiri dengan damai sejahtera. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Kita bersatu dalam doa dan terima kasih. Biarlah dalam hidup bersama mereka diikat tali kasih suci yang dari Kristus Yesus, sehingga mereka boleh saling merendahkan hati, hidup dalam kelemah lembutan, sabar satu dengan yang lain. Dengan demikian hidup rumah tangga mereka berbahagia dan dalam damai sejahtera. Tuhan berikan mereka kebutuhan, kelengkapan hidup, jasmani dan rohani, agar mereka boleh membangun rumah tangga yang berbahagia dan sempurnakan cinta kasih mereka dengan mengarahkan anak keturunan, laki-laki dan perempuan, untuk mereka besarkan demi kemuliaan nama-Mu saja. Sebentar lagi setelah ibadah kami ini, acara akan dilanjutkan dengan pesta sukacita dan semua rangkaian prosesi adat. Maka Tuhan kiranya memberkatinya dari awal hingga pada akhirnya, agar boleh diawali dengan sukacita dan berakhir dengan damai sejahtera. Terima kasih Bapa, inilah doa kami. Kiranya Tuhan sempurnakan dan kabulkan keadaan cinta kasih di dalam Yesus Tuhan Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Dalam cinta kasih
Saudara Joshua Eko Elwi dan Neni Weni Boru Silai. Saudara berdua bermaksud akan melaksanakan pernikahan, tetapi sebagai orang Kristen, saudara tidak layak melangsungkannya seperti cara pernikahan orang kafir. Sebab itu, dengarlah firman Allah tentang dasar pernikahan orang Kristen. Setelah Allah menjadikan manusia, berfirmanlah Dia, tidak baik kalau manusia itu seorang diri saja. Aku akan menjadikan penolong bagi dia yang sepadan dengan dia. Selanjutnya, Tuhan Yesus mengatakan, barang siapa menceraikan istrinya kecuali karena zina, dia berbuat zina. Dan barang siapa mengambil wanita yang meninggalkan suaminya kecuali karena zina, dia berbuat zina juga. Oleh sebab itu, yang telah dipersatukan oleh Allah tidak boleh diceraikan oleh manusia. Demikian firman Allah kepada laki-laki, hai suami, kasihilah istri sebagaimana Kristus telah mengasihi jemaat dan telah menyerahkan dirinya baginya. Jangan marah kepada mereka, tetapi lakukanlah mereka dengan penuh cinta kasih. Hormatilah mereka sebagaimana pewaris kehidupan yang kekal. Selanjutnya, demikian firman Tuhan kepada wanita, hai istri, tunduklah kepada suamimu seperti kepada Tuhan, karena suami adalah kepala bagi istri, sama seperti Kristus adalah kepala jemaat. Hendaklah perilaku istri itu tulus, sopan, lemah lembut, dan penuh kedamaian. Perilaku seperti itulah yang dikehendaki Tuhan dan sesama manusia. Karena itu, hendaklah kamu mencari pelaku firman Tuhan, penuh cinta kasih, kerahaan, dan kerendahan hati. Hendaklah kamu saling membangun dan saling mengasihi. Jauhkanlah kegeraman, kemarahan, pertikaian, dan fitnah. Tetapi yang terutama, hendaklah kamu saling mengasihi, sebab kasih itulah ikatan yang paling sempurna. Dan biarlah damai yang daripada Allah menguasai hati. Segala sesuatu yang kamu lakukan dengan perkataan atau perbuatan, lakukanlah semuanya itu dalam nama Tuhan Yesus, supaya Dia yang menguasai hati dan pekerjaan. Saudara berdua telah mendengarkan firman Tuhan tentang dasar pernikahan orang Kristen. Sekarang saya bertanya kepada pengantin pria, Joshua Eko Elvi Manuel Maduro, bersediakah saudara di hadapan Allah yang Maha Tahu dan di hadapan jemaat yang berkumpul di sini menyaksikan bahwa saudara menghendaki Neni Weni Boru Silai menjadi istri? Bersediakah saudara mengasihi dia dengan segenap hati dan berbuat dengan segala kekuatan? Dan bersediakah saudara bersama-sama dengan dia melakukan kehidupan yang kudus? Bersediakah saudara untuk mengerti dan menanggung kelemahannya yang ada? Dan maukah saudara berjanji bahwa saudara tidak akan menceraikan dia sampai kematian akan menceraikan kamu kelak? Apabila saudara menerima semuanya itu dengan hati yang ikhlas, jawablah dengan tulus. Kini saya bertanya kepada pengantin perempuan Neni Weni Boru Silai yang telah dipilih oleh saudara Joshua Eko Elvi Manuel Manuru menjadi teman hidupnya. Bersediakah saudara di hadapan Allah yang Maha Tahu dan di hadapan jemaat yang berkumpul di sini menyaksikan bahwa saudara menghendaki Joshua Eko Elvi Manuel Manuru menjadi suami? Bersediakah saudara mengasihi dia dengan segenap hatimu dan berbuat dengan segala kekuatan? Dan bersediakah saudara bersama-sama dengan dia melakukan kehidupan yang kudus? Bersediakah saudara untuk mengerti dia? Dan maukah saudara berjanji bahwa saudara tidak akan menceraikan
atau meninggalkan Dia sampai kematian akan menceraikan kamu kelak. Apabila saudara menerima semuanya itu dengan hati yang ikhlas, jawablah dengan tulus. Terima kasih. Sekarang saya memintakan saudara berdua untuk saling berjabatan tangan sebagai tanda teguhnya perhatian saudara. Saya adalah hamba Tuhan yang bawa firman kepada saudara berdua di dalam nama Bapa dan nama Anak Tuhan Yesus Kristus dan nama Roh Kudus saya menyatakan yang telah dipersatukan oleh Allah tidak boleh diceraikan oleh manusia. Amin. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberikan engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberikan engkau damai sejahtera. Amin. Dan Majelis Gereja HKBP Depok 1 untuk memberikan tanda kasih dan gereja kita HKBP Depok 1. Kalian semua majelis yang ada di sini boleh kita Jemaat HKBP Depok 1 mengucapkan selamat bagi kalian berdua karena pada hari ini kalian sudah menerima pemberkatan atas pernikahan kalian. Seluruh jemaat dan para adu ucapkan selamat, tetapi dan bacalah, renungkanlah, jadikanlah ini sebagai kitab kehidupan bagi kalian. Karena apapun permasalahan yang ada di dalam kehidupan kalian, di dalam kitab ini ada jawaban. Kami harapkan Ananda berdua berbahagia, mendapatkan keturunan anak dan anak laki-laki dan anak perempuan sehingga beranak cucu. Doa kami, semoga kalian berdua senantiasa di dalam perlindungan Tuhan memberkati. Jemaat Tuhan yang berbahagia, Tuhan telah melimpahi kita dengan banyak berkat. Maka patut kita memberikan syukur kepada Tuhan. Mari kita berikan persembahan yang terbaik sambil kita memuji Tuhan, kita bernyanyi. Amin.
Ya Allah, Bapa kami yang di surga, kami mengaku bahwa Tuhan adalah sumber dari segala karunia yang melimpah dalam kehidupan kami masing-masing. Sebagian daripada karunia itu kami serahkan kembali sebagai persembahan kepada Tuhan. Terima dan berkatilah persembahan umat ini, agar dapat kami pergunakan untuk pekerjaan dan pelayanan kerajaan Tuhan di dunia ini. Bukalah hati kami untuk mengenal betapa banyak berkat dan karunia yang kami peroleh dari Tuhan, supaya kami senantiasa bersyukur kepada-Mu di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Kita bersama-sama memohon dalam doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah Engkau kami ke dalam percobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau yang punya kerajaan dan kekuasaan dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Anugerah Tuhan kita Yesus Kristus, kasih setia dari Allah Bapa, dan persekutuan dengan Roh Kudus kiranya menyertai dan memberkati kamu sekalian sampai selama-lamanya. Amin. Horas Malika Salubna, terima kasih kita haturkan kepada Allah Maha Besar, Tuhan kita, Tuhan Yesus Kristus, atas kasih karunia-Nya telah terlaksana pemberkatan pernikahan anak kami Yosua Eko Elri Manuel Manurung dengan paruman kami Neni Weni Borus lain. Mulai di pasahat kami tuh amat pendida nau pasahaton pa masuk perbagaso mulai tua keperhalado ni Kuriata HKBP Depok 2 mulai di pasahat kami tuh inang song leader song di permusik song inang vokal grup eklesia nau pasahaton di distribusian mulai tong di keluarga besar keluarga Silaet sama keluarga besar Manurung nau rapida mengadubi acara pamasuk-masuk perbagasan ini enak kodoh parumai nah udah tuh si amangina dihamus di terhaladunani duksi dulu lawan pamasuk-masuk perbagasan Nosian bagas jorong di Jakarta raku rumah kita lama kalason dohot pasaton adat nagok di gedung Rona Tama Hall Depok. Kami sebagai keluarga mewakili keluarga besar Manurung salinai pasahaton ngalati godang malika salutna horasa. Shalom. Perjalanan hidup itu mandor melihat itu maka dengan bahasa keluarga anak Yesus Kristus, keluarga berdalam,
masuk di anak guru di Hurianai. Perjodoh pasal 5 berarti gudang tuang Padita Nami sama Padita Jackson Sirait. Sosok ini tu para lado di atas yang HKBP Depok Sada secara khusus situa nadong di Wek Kapendau. Sosok ini peserta 5 melete tu pemain musik, doh pemandu lagu. Sosok ini berarti gudang tu tim multimedia RWCS, doh juru foto, doh tu vokal grup Ekle siap. Sosok ini kita dapat dua tubuh baru mengerti dari selain doh besar terjadi pembunuhan Nabi menurut terlalu bima di kampung bulan Nabi bertulang Nabi amal raja yang masuk pada sipul acara siang bagas gereja asal tunduk kita tuinganan mau pada dari kami juga di gedung Rona Tama laho mangan tidak kelas do minum air studio Uhud Majawa dari pasar belum ada nomor kursi. Percaya kalau kami di Kaloro Guna dapat do dainak sosuni kita sebutna para lalu berdoa amat Padita Nami. Pas bukan masuk di ulang tadi rasa sadar bahan kau yang digoreng. Bukti mak horas.